Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dari soal jawab yang masuk kepada kita, di antaranya adalah yang ditanyakan kemarin, ya Ustadz, bagaimana saya dulu belajar, kemudian membuat skripsinya itu dari buatan orang. Bisa ya sekarang ini? Jadi dia mendapatkan gelar S1, membuat skripsi dari hasil karya tulis orang lain. Maka bagaimana hukumnya? Disebutkan oleh para ulama, hukumnya adalah haram karena dia masuk kepada dosa besar dengan melaksanakan penipuan. Maka masuk kepada permasalahan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man ghasyana falaysa minna. Dan diriwayat man ghasya falaysa minni. Barang siapa yang melaksanakan penipuan, maka dia bukan dari kelompokku. Pertama, perbuatannya dosa besar. Dan yang kedua, disebutkan oleh para ulama, jika mampu dia tidak mengambil asbabur rizq dari ijazah yang didapatkan dari penipuan, maka lebih baik. Sehingga dia mempunyai gelar S1 dari hasil karya tulis orang lain, maka syahadah yang dia dapatkan lebih baik disimpan dan dia bekerja dari syahadah yang lainnya. Wallahu a'lam. Dan pertanyaan di sini dari saya, kok bisa? Bisa zaman sekarang seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian dari pertanyaan yang lain, di kota Ana, mana pertanyaan? Di kota Ana, Palu, tidak ada ustadz sunnah. Bolehkah kami belajar bahasa Arab, nahwu dan sarf dengan kelompok malam, MLM maksudnya, dan sa'afiqah? Maka ketahuilah ya ibadallah, dari pertanyaan ini jelas bahwa di beberapa daerah, contohnya seperti di Palu, tidak ada da'i-da'i salafi, yang ada da'i-da'i hizbi, mengajak kepada hizbiyah seperti sa'afiqah, sibuk mencela Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali. Itu lambang supremasi mereka, kelompok sa'afiqah. Pengen bergabung dengan kita, sudah menghina Syekh Muhammad berapa kali di berapa majelis bla 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 bla. Nah, baru dengan kita. Adapun kalau kamu memuji Syekh Muhammad, berarti kamu musa'faqah. Maka mereka adalah orang-orang yang hizbiyah, yang diukur agama dikarenakan kebencian kepada Syekh Muhammad dan sebagainya. Bukan itu agama yang hak. Maka jika kalian barakallahu fikum tidak mendapati ustadz-ustadz sunnah, nasihat kami hanya sekedar belajar nahwu dan sarf, janganlah belajar kepada mereka. Kenapa? Karena pada dasarnya kamu menjadikan dia guru. Dan pepatah Indonesia, ada ubi, ada talas, ada budi, ada wati. Ada budi, ada balas. Biar tidak mengantuk. Jadi bukan ada budi, ada wati. Dan adiknya Iwan ya. Tapi ada budi, ada balas. Maka terutama orang Indonesia yang Masya Allah akhlak kita, antum semua sangat baik. Kita dipuji di Yaman. Di zaman kami Syekh Mukbil, maka Syekh Mukbil mengatakan semua tulabul ilm yang belajar di Ma'had Darul Hadis Damaj ini, yang paling baik akhlaknya orang-orang Indonesia. Maka kita orang-orang timur mempunyai budaya, asal kita baik, dan dengan agama tuntutan syariat menjadi lebih baik, lebih bermoral, lebih beradab. Maka di sini adat dari orang-orang Indonesia terutama ada budi, ada balas. Maka di saat kita menjadikan orang-orang hizbiyah tadi menjadi guru kita, maka kita akan hutang budi.
dan mempunyai perasaan harus dibalas. Akhirnya kita merendah diri dari dia. Akhirnya masuk subuhat, so'afikoh mereka, mencela-cela Syekh Muhammad bin Hadi, maka akhirnya sama-sama masuk kepada kubangan yang sama, mencela ulama ahli sunnah. Dan ini perkara yang memang telah dijauhkan di dalam syariat. Seperti datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Zuhair ibnu Muhammad an Muhammad ibnu Marwan an Abi Hurairah. Maka sanadnya sahih, semua rijalnya thiqat. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ar-rajulu 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang, manhaj seseorang, akidah seseorang tergantung dengan teman dekatnya, the old friend, teman kentalnya. Maka teman kental itu banyak. Bisa jadi teman kental dari saudara syakiknya, bisa jadi teman kental, teman seia sekata dari gurunya, dan ini yang paling banyak. Betapa seseorang sangat cinta kepada gurunya karena dia berhutang budi. Dan berhutang wati dan berhutang iwan. Maka akhirnya dia tunduk kepada taklid, kepada gurunya. Maka di dalam hadis yang sahih ini, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Bahwa guru-guru dan orang-orang yang dijadikan teman seia sekata dari the old friend itu akan menyebabkan kita ikut dengannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka selektiflah mencari teman. Apalagi dijadikan guru. Maka di sini berapa banyak orang-orang yang terpuruk dan terjerembab kepada kebid'ahan dikarenakan tidak selektif mencari teman. Baik dia berupa guru. Contoh kasusnya adalah Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani. Seorang ahlul hadis di zamannya. Yang mana dia bintang kejora dari ulama Yaman. Qad rahalu ilaih ulama ad-dunya. Telah datang ulama-ulama dunia di zamannya berguru ke Yaman. Untuk bertemu dengan Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani. Maka dia seperti Syekh Mukbil di zaman sekarang. Berbondong-bondong datang kepadanya. Datang ke Son'a siapa? Imam Ahmad. Dan korinnya Ishaq ibnu Rahawih. Maka di saat Imam Ahmad datang menziarahi untuk menuntut ilmu kepada Abdul Razak, Imam Ahmad di mana? Di mana Imam Ahmad tinggal? Di Korea Selatan apa di Ukraina? Di mana? Di Irak. Dan antum lihat peta sekarang di zoom kepada Irak. Maka Irak itu di atas Saudiyah. Maka dia pergi ke Yaman. Jauh. Di saat dia datang ke Yaman, qadarallah Abdul Razak lagi naik haji. Dan naik haji zaman dulu tidak hanya seperti sekarang 40 hari bolak-balik naik Boeing 737 Garuda. Tapi rihlah dengan unta, dengan keledai, 2 bulan, 3 bulan baru akan datang pulang ke Son'a. Maka dinukilkan beberapa syair dari ucapan Imam Ahmad. La budda min Son'a walau tolas safar. Itu yang masyhur dinisbatkan kepada Imam Ahmad, sebagian menisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i, namun wallahu a'lam yang rajih di sini. La budda min Son'a, harus aku mendatangi Son'a ibu kota Yaman untuk bertemu dengan Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani walau tolas safar, meskipun safar yang panjang dan lama. Maka datang Imam Ahmad dan Ishaq ibnu Rahawih, 2 imam dunia pada zamannya, kepada Abdul Razak ke Son'a untuk menuntut ilmu. Dan datang gurunya Imam Al-Bukhari yang dilakobi dengan Hayatul Wadi, the Rattlesnake Snake. Siapa? Siapa? Tidak ada yang tahu? Ali ibnul Madini. Ali ibni Abdullah al-Madini. Gurunya Imam Al-Bukhari yang paling kuat di ilmu hadis. Sampai Imam Al-Bukhari mengatakan, mastasghartu min suyuhi illa min hayatil wadi. Aku tidak merasa kecut hatiku dan takut dari guru-guruku yang banyak ribuan. Karena Imam Al-Bukhari kebanyakan mengambil ilmu dari
muhaditsin dan dia dalam keadaan lebih hafalannya dan ilmunya. Namun di saat dia berhadapan dengan the rattlesnake, ular derik padang pasir, dia merasa takut dan merasakan bahwa dia nothing, tidak ada ilmu sama sekali di hadapan keagungan Ali Ibnul Madini. Dan Ali Ibnul Madini yang ditakuti oleh Imam Al-Bukhari ini ternyata datang ke Yaman belajar kepada Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani. Itu poin pendalilannya. Maka datang kepadanya Imam Ahmad, Ishaq Ibnu Rahaweh, Ali Ibnul Madini dan yang lainnya. Banyak, namun saya ingatnya itu saja, imam-imam yang besar. Masih banyak. Maka Abdul Razak, dia dengan keagungannya, dia menuntut ilmu kepada gurunya yang derajatnya keilmuan hadisnya lebih rendah dari dia. Awas, perhatikan di sini. Dari segi keilmuan hadis lebih rendah derajatnya dari Abdul Razak. Siapa dia? Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai. Yang mana Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai asalnya dari Irak, bukan dari Yaman. Namun dia mempunyai ilmu yang pas-pasan dari ilmu hadis dari Irak. Namun kok bisa dia tinggal di Yaman sampai Abdul Razak terpincut dan mengambil ilmu dari dirinya. Padahal dia dari Irak, dari negeri fitan pada zamannya, negeri Syiah. Negeri tempat Karbala. Husain terbunuh kata mereka dan sebagainya. Negeri fitnah, negeri Syiah. Akhirnya orang yang pas-pasan ilmu hadis ini, namun di zaman itu dia datang ke Yaman dan mempunyai zahirnya ilmu hadis. Kebiasaan orang Yaman, mereka mengikat para alim ulama. Itu kebiasaan orang Yaman. Maka di saat datang Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai yang asalnya dari Irak ini, diikat oleh mereka dengan dinikahkan dengan putri-putri mereka yang cantik, yang meskipun hidung-hidung mereka tak semancung gunung-gunung di belahan bumi pertiwi, tapi lumayan. Maka biar tidak ngantuk saya ini. Kalian ini pada ngantuk, ada yang nyender di sana, terbuka mulutnya, ada nyamuk hap lalu ditangkap. Maka kita cari kalimat-kalimat yang membuat sedikit joker, sedikit joking, membuat tertawa. Kembali kepada masalah, back to the point. Maka di sini diikatlah Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai. Seperti begitu nasibnya gurunya Abdul Razak juga. Maka Abdul Razak orang Yaman, orang Sana'a asli. Guru-gurunya kalau dilihat ternyata orang-orang luar, orang-orang Irak. Namun dipenjarakan oleh sesepuh mereka, sesepuh Abdul Razak orang Yaman, agar Abdul Razak bisa mengambil ilmu darinya. Ada budi, ada balas. Maka begitupun Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi, gurunya Abdul Razak. Namun Ma'mar imam muhaddis, Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi, datang dari Irak sama. Setelah umrah atau haj, turun ke Yaman. Memberikan muhadarah di Yaman. Wah, ini alim besar Ma'mar. Ikat. Dinikahkan anaknya yang cantik. Akhirnya mau pulang, punya tanggung jawab istri. Mau diboyong juga susah. Dan kebaikan ahlul Yaman, sudah tinggal di sini. Aku mertuamu. Akhirnya dapat mertua orang Yaman baik. Beranak pinak, mau pulang susah. Butuh tiket berapa? Oh, zaman dulu belum ada tiket. Akhirnya udah. Bermuaraklah dia di Yaman. Dan ini menyebabkan Abdul Razak menjadi imam di antaranya. Hasil kebaikan kakek-kakeknya. Yang mana mereka memenjarakan Ma'mar ibnu Rashid dengan anak-anak mereka. Putri-putrinya yang cantik kemudian mempunyai keturunan. Dan akhirnya tinggal di Yaman. Maka kalau kita melihat Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi. Tarikhnya. Huwa al-Kufi nazilul Yaman. Dia dari Kufah, dari Irak. Tapi kemudian tinggal di Yaman karena diikat tadi. Begitupun Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai. Namun poin kita sekarang, belajarnya Abdul Razak kepada Ma'mar sukses. Dia mengambil ilmu yang besar sehingga ulama-ulama dunia tadi Imam Ahmad datang kepada Abdul Razak. Namun kok bisa belajar kepada Ja'far ibnu Sulaiman yang pas-pasan ilmu hadisnya. Sama, Ja'far ibnu Sulaiman setelah diikat oleh sesepuh-sesepuh dari Yaman, maka
mereka tinggal keduanya di Yaman. Namun Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai hadisnya pas-pasan, labas, diambil oleh Abdul Razak yang masih muda. Namun Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai membawa virus dari Irak, virus Syiah. Akhirnya Abdul Razak disebutkan oleh para ulama di dalam tarikh bahwa Abdul Razak yatashayya bisabab syekhihi Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai. Dia mempunyai sedikit pemikiran Syiah, terutama pembelaan Ali lebih baik daripada Utsman. Dalam permasalahan itu bukan sampai mengkafirkan Sunni seperti orang-orang Syiah zaman sekarang yang di kepalanya ada ban hitam, ban radial bekas di kepalanya. Itu yang mengkafir-kafirkan orang-orang Sunni dan menghalalkan darahnya. Rafidhah di Iran sekarang tidak seperti itu pemikirannya, namun